Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Mawarkul, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus ya. Jurnal khusus sampai dengan jurnal umum. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara memposting jurnal ini ke dalam buku besar ya. Namun sebelum kita melakukan proses posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar ini, yang pertama kita buat dulu data rekapitulasi dari masing-masing jurnal, karena dari data rekapitulasi ini akan kita gunakan untuk memposting seluruh jurnal ini ke dalam buku besar. Oke, kita mulai untuk proses penyusunan data rekapitulasi masing-masing jurnal, mulai dari sales jurnal. Nah, dari sales jurnal, cara proses melakukan penyusunan rekapitulasi sangat mudah. Di sini misalnya dari sisi debit, ini muncul dua akun yaitu akun receivable dan cost of usual. Di sini muncul kode akun 1/1300 untuk akun receivable dan cost of usual yaitu 5100. Silakan kalian susun kode akun ini di data rekapitulasi sesuai dengan data akun terkecil seperti ini. Jadi data akun terkecil adalah 1/1300 untuk akun receivable. Nah, untuk jumlahnya sendiri silakan kalian ambil jumlah dari consumable yaitu 635 juta kita masukkan ke sini dan untuk cost of usualnya adalah 462.800 kita masukkan ke sini. Oke, itu untuk sisi debit. Dan di sisi kredit di sini muncul ada akun sales, kemudian PP and out, ada freight, ada merchandise. Masing-masing kode akun dari akun tersebut adalah 4100 untuk sales, 21800 untuk PP and out, freight itu 41400 dan merchandise inventory 1/1500. Silakan kalian susun kode akun ini di data rekapitulasi di sisi kredit mulai dari kode akun terkecil. Oke, setelah saya susun kira-kira hasilnya seperti ini. Kode akun terkecil itu adalah 1/1500 ini untuk merchandise inventory, lalu 21800 ini untuk PP and out, kemudian 41100 ini untuk sales dan yang terakhir 41400 ini untuk freight collected. Kemudian silakan kalian ambil jumlahnya. Untuk 1/1500 ini adalah untuk merchandise jumlahnya 462.800. Kemudian untuk 21800 PPN out itu 62 juta 480. Kemudian untuk 4100 untuk salesnya sendiri itu adalah 568 juta ya. Dan yang terakhir adalah untuk 41400 ini untuk freight yaitu 5 juta. Oke, selesai. Kemudian kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya yaitu 1.098.280.000 rupiah seperti itu. Oke, itu untuk penyusunan rekapitulasi sales jurnal. Kemudian untuk cash receipt jurnal, kita lihat di sisi debit, di sini muncul akun untuk cash in bank itu 1/1100 dan di order sisi debit itu ada satu akun yaitu untuk cost of goods sold itu 5100. Jadi ada dua kode akun di sini atau ada muncul dua akun di sisi debit untuk cash receipt jurnal. Silakan kalian susun di kode akunnya di sini di sisi debit dua akun ya yaitu 1/100 dan 51/100. Untuk totalnya sendiri cash in bank itu 399.935 dan untuk cost of goods-nya adalah 16.700. Lalu di sisi kredit di sini muncul akun receivable, kode akunnya adalah 1/1300. Kemudian di kolom order sisi kredit itu muncul tiga akun ya. Ada sales, PPN out dan merchandise di mana masing-masing kode akunnya adalah 4100 untuk sales, PPN out itu 21800 dan merchandise 1500. Silakan kalian susun kode akun ini sesuai dengan kode akun terkecil. Setelah disusun hasilnya kira-kira seperti ini ya. Saat yang terkecil adalah kode akun 1/1300. Ini untuk akun receivable. Jumlahnya adalah 377.180.000. Kemudian 1/1500 ini untuk kode akun merchandise yaitu nilainya saldonya 16.700. Kemudian 21800 ini untuk PPN out 2.255 kita masukkan ke sini dan yang terakhir adalah untuk salesnya sendiri adalah 20.500. Oke, itu data rekapitulasi untuk cash receipt journal. Sekarang kita masuk ke purchase journal. Oke, purchase journal di sisi debit, di sini muncul tiga akun.
Ya, ada akun merchandise, ada PPNO, income, dan ada freight. Sedangkan di sisi kredit hanya ada satu akun, yaitu akun payable. Oke, di sisi debit kita susun berdasarkan kode akun terkecil, hasilnya kira-kira seperti ini. Yang terkecil adalah satu step 1500, lalu disusul dengan 1900 untuk PPN, dan yang terakhir adalah untuk freight-nya, yaitu 51200. Oke, silakan masukkan saldonya sesuai dengan jumlahnya masing-masing di sini ya. Kemudian di sisi kredit ada hanya muncul satu akun, yaitu akun payable. Kode akun 21100. Nilai jumlahnya adalah 646.655.000. Oke, dan seterusnya seperti untuk cash payment journal, silakan kalian susun. Setelah disusun hasilnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian untuk petty cash itu sama di sini ya. Kalian susun hanya ada dua akun, yaitu ada tiga akun, expand, payable, dan office. Di sisi debit kita masukkan di sini beserta jumlahnya. Kemudian untuk sisi kredit hanya ada satu akun, yaitu petty cash dengan kode akun 1/1200. Jumlahnya adalah 1.600.000 atau 1.600.000. Lalu dijumlahkan sisi kredit dan debitnya, tentunya sama hasilnya. Lalu yang terakhir untuk jurnal umum, di sini di jurnal umum, di sisi debit itu muncul akun yang pertama adalah 41.200, 21.800, lalu disusul dengan merchandise. Lalu untuk akun payable sendiri dan sudah cukup ya berarti ya. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat akun. Silakan kalian susun berdasarkan kode akun terkecil di sini. Oke, seperti ini. Lalu jumlahnya kita ambil untuk 1.500, ini berarti untuk merchandise nilainya 22 juta. Lalu untuk 21.100 ini adalah untuk akun payable nilainya 18.093.000, dan 21.800 itu 2.970, dan yang terakhir ada 27 juta. Sedangkan di sisi kredit di sini ada satu, 2, 3, ada tiga akun. Silakan kalian susun sesuai kode akun terkecil, ada 4 ya. Satu, 2, 3, 4. Oke. Lalu jumlahnya atau nilai saldonya silakan kalian ambil sesuai dengan nilai saldo masing-masing. Lalu kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, seperti itu ya. Kira-kira untuk menyusun data rekapitulasinya. Kemudian yang selanjutnya, ini jangan lupa untuk yang purchase ya. Kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya untuk data rekapitulasinya. Baru setelah itu kita akan coba posting mulai dari sales journal. Nah, cara mempostingnya adalah yang pertama kita mulai dari sisi debit terlebih dahulu. Di sisi debit itu ada muncul dua akun, yaitu satu strip 1.300. Cara postingnya adalah silakan sekarang kita masuk ke buku besarnya, kita cari kode akun satu strip 1.300. Oke, sebelum kalian memposting, pastikan kalian masukkan dulu saldo awal dari masing-masing akun ya, mulai dari cash in bank, kemudian petty cash, dan seterusnya. Di mana saldo awal ini kita ambil dari trial balance 30 November. Kalian bisa ambil di soal ya. Ini sudah saya masukkan ke sini sebagai data saldo 30 November untuk mempermudah proses posting. Kalian masukkan misalnya di cash in bank, di sini muncul saldo debit ya. Maka di buku besar kalian masukkan juga di sini. Tanggalnya jangan lupa untuk tanggal 1 karena Desember ya sebagai saldo awal. Karena saldo kalian masukkan kolom saldo, yaitu di sisi debit sesuai dengan yang ada di trial balance. Lalu petty cash sama 10 juta ada di sisi debit. Kalian masukkan sebagai saldo awal petty cash. Caranya sama, masukkan tanggal 1, keterangannya saldo. Kemudian karena saldo, kalian masukkan langsung ke kolom saldo, yaitu 10 juta di sisi debit sesuai dengan saldo awalnya. Lakukan seperti itu sehingga semua buku besar itu saldo awalnya terisi semua. Pastikan bahwa saldo awal masing-masing akun ini sudah kalian masukkan semua. Nah, cara memasukkan tadi seperti itu ya. Kita ambil dari trial balance 30 November, dilihat kita saldonya ya. Kalau saldonya debit, maka di buku besar kalian masukkan saldonya di sisi debit di kolom saldo. Seperti itu. Baru proses posting kita bisa lakukan. Oke, kita mulai satu strip 1.300 dari sales journal di sisi debit. Kita cari buku besar satu strip 1.300. Berarti yang ini ya. Ini adalah untuk akun receivable. Cara postingnya adalah tanggalnya kita masukkan tanggal 31. Lalu keterangannya kita masukkan sales journal. Karena kita mau memposting seluruh data akun yang ada di sales journal ini. Oke, di sales journal di sini akun receivable atau kode akun 11300 itu muncul di sisi debit.
yaitu 635.480. Nah, karena di sini masuk di sisi debit, maka di kolom posting di sini juga kita masukkan di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, refnya kalian masukkan inisial jurnalnya. Kemudian setelah itu baru kalian masukkan kolom saldo atau perhitungkan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 337.995.000. Lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi debit. Karena debit ketemu debit, maka kalian jumlahkan 337 juta sekian ditambah dengan 635 juta sekian. Saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti itu. Lalu lanjut, kemudian yang kedua, di sisi debit, di sales jurnal muncul kode akun 51100. Oke, sekarang kita cari buku besar 51100. Oke, untuk kode akun 51100 di sini setelah ketemu, itu adalah untuk akun cost of goods sold. Oke, jadi cara postingnya sama, kita masukkan tanggal, kemudian keterangannya sales jurnal, ref-nya SC. Di sales jurnal tadi untuk cost of goods sold itu karena muncul di sisi debit, maka di kolom posting juga kita masukkan di sini di sisi sebelah debit. Tadi nilainya adalah 462.800. Kalian masukkan di kolom posting di sisi debit seperti ini. Lalu silakan perhitungkan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 698.400. Lalu dari sales jurnal ada muncul cost of goods sold juga di sisi debit 462.800. Oke, seperti tadi karena debit ketemu debit, maka kalian jumlahkan, hasilnya kalian letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, itu yang sisi kredit selesai. Sekarang kita masuk ke sisi debit ya. Sekarang kita masuk ke sisi kredit. Oke, di sisi kredit muncul 4 akun. Akun yang pertama adalah 1/1500. Silakan kalian masukkan ke akun atau ke buku besar 1/1500. Kita cari. Oke. Untuk akun 1/1500 ini adalah akun merchandise inventory. Oke, caranya sama, kita masukkan tanggalnya, keterangannya, ya sales jurnal. Oke, merchandise inventory di sales jurnal tadi muncul di sisi sebelah kredit, yaitu 462.800. Maka di buku besar, di kolom posting juga kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke, lalu perhitungkan dengan kolom saldo sebelumnya. Lihat di sini bahwa di kolom saldo ada saldo debit 415.500. Sedangkan di sisi dari sales jurnal muncul saldo 462.800. 462.800. Oke, karena debit ketemu kredit, maka kita cari selisih terbanyak. Karena di sini saldo kredit hasil posting dari sales jurnal lebih besar dari kolom saldo sebelumnya, maka selisih kedua saldo ini kita letakkan di sisi sebelah kredit. Karena hasil postingnya kredit lebih besar, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke. Lalu kemudian yang kedua ada 21.800. Silakan kalian cari untuk akun 21.800. Oke, di sini ada PPN out ya. Kita masukkan tanggal, keterangan dan refnya. Lalu tadi untuk PPN out di sales jurnal tadi muncul di sisi sebelah kredit nilainya 62.480. Maka kita masukkan di sisi kredit nilainya sama 62.480. Lalu silakan kalian perhitungkan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 81 juta sekian. Lalu ada hasil posting dari sales jurnal juga di sisi kredit. Oke, karena kredit ketemu kredit, kalian jumlahkan saldonya, kalian letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Lalu kemudian yang ketiga ada akun 41100. Kalian masuk di sini, kita cari 41100. Ternyata ini adalah untuk akun sales. Oke, kalian masukkan kode tanggal, keterangan dan refnya di sales jurnal. Untuk sales tadi muncul di sisi kredit ya, nilainya 568 juta. Maka di buku besar sales juga kalian posting di sisi sebelah kredit seperti ini. Lalu kalian masuk saldo, sebelumnya ada saldo kredit 1.549 juta sekian. Lalu dari sales jurnal muncul 568 juta di sini. Oke, kemudian karena kredit ketemu kredit, dijumlahkan, hasilnya letakkan di kredit. Seperti ini. Dan yang terakhir di sales jurnal, itu muncul akun 41400. Oke, sekarang kita cari buku besar 41400. Ternyata di sini adalah untuk akun freight collected. Oke, silakan masukkan.
tanggal, keterangan, lalu kita masukkan di sales jurnal tadi muncul di sisi kredit untuk freight-nya yaitu 5 juta. Maka di buku besar di kolom posting kalian masukkan jumlah yang sama di sisi kredit. Lalu perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada 6.750. Lalu ada hasil posting dari sales juga di sisi kredit. Karena kredit ketemu kredit, kalian jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, untuk proses posting sales jurnal selesai. Saya rasa untuk contoh sales jurnal cukup ya. Jadi untuk yang cash receipt jurnal, kemudian purchase jurnal, cash payment, petty cash, dan jurnal umum, silakan lakukan posting semua ke buku besar sini ya. Kalian lakukan posting sama seperti di sales jurnal langkah-langkahnya tadi cara postingnya seperti itu. Kemudian setelah kalian posting semua ke buku besar, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah hasil proses posting dari seluruh jurnal ke buku besar. Cash in bank menghasilkan saldo akhir debit 1.287.189.000. Lalu petty cash menghasilkan saldo akhir 10 juta. Converse receivable menghasilkan saldo akhir yaitu 566.325 dan seterusnya. Oke, itu cara melakukan proses posting dari jurnal ke buku besar. Oke, setelah proses posting dari jurnal ke buku besar selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba susun neraca saldo 31 Desember ya. Jadi untuk menyusun neraca saldo 31 Desember itu cukup mudah. Kita cukup memasukkan atau mengambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini setelah proses posting dari jurnal ke buku besar. Contoh misalnya untuk Asian Bank, setelah proses posting dari jurnal ke buku besar, itu menghasilkan saldo akhir 31 Desember yaitu 1.287.189.000. Kemudian petty cash menghasilkan saldo akhir 10 juta untuk debit dan core receivable itu menghasilkan saldo debit 566.325.000 dan seterusnya. Jadi hasil saldo akhir atau masing-masing saldo akhir dari buku besar ini setelah proses posting selesai, silahkan kalian ambil atau kalian pindahkan ke trial balance 31 Desember. Caranya adalah misal untuk Cashin Bank menghasilkan saldo debit 1 miliar sekian, maka otomatis di neraca saldo 3 September silakan kalian masukkan juga di sisi sebelah debit. Lalu untuk petty cash menghasilkan saldo akhir 10 juta debit atau menghasilkan saldo debit 10 juta. Maka kalian masukkan di daftar saldo juga di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu kemudian untuk account receivable ini menghasilkan saldo akhir itu sisi debit atau menghasilkan saldo debit 566.325. Silakan masukkan di neraca saldo sini juga di sisi sebelah debit. Lalu kemudian untuk allowance for default debt karena tidak ada perubahan nilai saldo dan saldonya masih tetap saldo awal, maka saldo awal ini pun kalian masukkan di daftar saldo 31 Desember juga di sisi sebelah kredit karena di buku besar saldo akhirnya ya 12.800 juga di sisi kredit. Lalu untuk merchandise inventory menghasilkan saldo akhir debit itu 522.200.000. Maka kalian masukkan juga di sini di sebelah debit seperti ini. Sorry di merchandise ya, sebelah debit. Lalu untuk office supplies ini 11 juta ya, menghasilkan saldo akhir 11 juta. Dan seterusnya silakan saldo-saldo akhir ini kalian pindahkan atau kalian masukkan ke trial balance 31 Desember sehingga setelah semua hasil saldo buku besar dimasukkan ke trial balance maka hasilnya seperti ini. Karena nanti hasilnya seperti ini. Ya. Oke, setelah kalian masukkan semua maka hasil dari total sisi debit dan sisi kredit untuk trial balance 31 Desember totalnya menghasilkan 4.014.986.000 rupiah untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, saya rasa itu ya untuk pertemuan kali ini, yaitu terkait bagaimana cara memposting jurnal ke dalam buku besar. Kemudian setelah proses posting selesai dan menghasilkan saldo akhir dari masing-masing buku besar ini, maka saldo akhirnya ini kita rekap dalam satu laporan namanya trial balance 31 Desember atau neraca saldo 31 Desember. Baik, mudah-mudahan ini cukup bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.